杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, sebuah seruan tiba-tiba datang dari sudut ruang kekuasaan. Tuan Bia dan yang lainnya telah kembali. Yang Ke dan Sentu saling memandang dan keduanya berbalik untuk melihat keluar kabin. Benar saja mereka melihat dua cahaya hijau melaju ke sisi ini dari langit berbintang yang dingin. Hari-hari baik Anda sudah berakhir. Sentu memandang Yang Ke dengan penuh simpati. Apa yang akan Anda lakukan? Dia kembali dan dia tidak akan membiarkan Anda pergi. Mari kita buat kesepakatan dulu. Yang dia inginkan adalah milik Anda, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa, dan saya tidak bisa membantu sama sekali. Belum tentu. Mata Yang Ke berbinar, menatap kedua cahaya hijau yang mendekat dengan cepat, dan dia sepertinya telah menemukan sesuatu yang berbeda. Apa maksud Anda? Sentu bingung dan tidak mengerti mengapa dia tidak khawatir sama sekali. Ada 3 orang dari mereka ketika mereka pergi, tetapi sekarang hanya 2 orang yang kembali. Jadi saya khawatir sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sentu tertekun dan melihat dengan hati-hati lagi. Kemudian dia menemukan bahwa hanya 2 cahaya hijau di sana. Sesaat kemudian 2 sosok muncul dari bawah kapal perang. Hanya ada Tuan Bia dan Tuan Liusan. Tapi Tuan Liusa tidak ada di sini. Seorang prajurit berseru dari samping. Dan Tuan Bia dan Tuan Liusan tampaknya terluka. Apa yang terjadi? Seseorang bertanya dengan ekspresi tegas. Setelah pria itu mengatakan ini, dia menuangkan pikiran spiritualnya ke dalam harta rahasia berbentuk kompas di tangannya. Seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan seseorang. Di luar kapal perang, Liusan juga mengeluarkan harta rahasia dengan bentuk yang sama. Yang Ke segera memahami bahwa harta rahasia ini harus digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Terakhir kali dia dibawa kembali oleh Liusan dan yang lainnya. Dia melihat Liusan menggunakannya. Melihat keluar melalui jendela ruang kekuasaan, Yang Ke melihat Liusan dan Bia tampak malu. Dengan banyak bekas luka dan darah di tubuh mereka. Bahkan mereka sepertinya telah lolos dari kematian. Sehingga Bia juga menghilang dari penampilan anggun dan menawan sebelumnya. Wajah cantik penuh ketakutan dan kemarahan. Menoleh ke belakang dari waktu ke waktu seolah-olah ada yang mengejar di belakangnya. Hei, Anda benar-benar dapat menebaknya. Sentu melihat keluar dan berkata dengan sombong. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Mereka berani masuk ke jurang kekacauan dengan santai. Jadi mereka pasti menderita kerugian besar sekarang. Jurang kekacauan. Sepertinya mereka terluka saat bertarung. Jadi masalah ini tidak sesederhana itu. Yang Ke berpikir serius. 2 saudara perempuan yang saya lihat, yang satu telah masuki tingkat kesucian kedua, dan yang lainnya telah masuki tingkat kesucian ketiga. Bagaimanapun mereka tidak bisa menjadi lawan mereka. Tetapi sekarang mereka telah melarikan diri kembali dengan 1 orang tewas dan 2 orang terluka. Apakah ada orang lain di jurang kekacauan? Sentu segera mengerti. Dan mereka pastilah adalah penguasa alam Raja Suci. Orang-orang dari aliansi pedang? Yang Ke berteriak. Sesuatu yang baik akan terjadi sekarang. Orang-orang dari aliansi pedang sebenarnya telah datang ke jurang kekacauan.
dan mereka pasti akan bertarung. Jika mereka bertarung, kita akan memiliki kesempatan. Mata Sentuh bersinar terang di kegelapan. Mungkin, Yangke juga diam-diam menantikannya. Jika tidak terjadi apa-apa dalam situasi ini, yang menunggunya hanyalah nasib disukai oleh Pia. Dan Yangke tidak ingin mati di perut wanita. Jadi dia pun berharap situasi bisa semerawut secepat mungkin. Mereka berasal dari aliansi pedang dan kapal perang aliansi pedang juga ada di sini. Prajurit yang telah berkomunikasi dengan Liu Shan sebelumnya berteriak, membenarkan kecurigaan Yangke dan Sentuh. Apa? Wajah Kemeng berubah. Mereka sangat berani. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa pihak lain juga datang dengan kapal perang, sehingga ekspresinya berubah menjadi serius. Sambil berbicara, prajurit yang telah berkomunikasi dengan Liu Shan sebelumnya telah membuka pintu kapal perang dan membiarkan mereka masuk. Di mana orang-orang dari aliansi pedang? Sentuh mengulurkan tangan dan meletakkannya di dahinya. Dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apapun selain merasa sedikit kecewa. Jika saya berasal dari aliansi pedang, setelah menemukan kedua saudara perempuan itu, saya akan segera meninggalkan jurang kekacauan daripada mengejar mereka dan memulai pertempuran dengan kapal perang bintang ungu. Sentuh melirik Yangke, merenung sejenak dan mengangguk. Apa yang Anda katakan masuk akal. Hal-hal yang dimiliki kedua saudara perempuan itu pasti luar biasa. Selama mereka ditemukan, aliansi pedang tidak perlu bertarung dengannya. Bintang ungu di sini, jadi saya menemukan bahwa cara berpikir mereka sedikit berbeda dari orang lain. Sejak Liu Shan dan yang lainnya kembali, Yangke telah mampu menyimpulkan beberapa kebenaran yang hampir menjadi fakta melalui berbagai petunjuk yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Jadi Sentuh sangat mengagumi Yangke. Sentuh, kita dan orang-orang ditempatkan di ruang kekuasaan, terutama untuk membantu menyediakan kekuatan untuk operasi kapal perang, kan? Yangke tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang tidak relevan. Iya, ada apa? Tiba-tiba saya memiliki firasat buruk. Ekspresi Sentuh berubah dan sudut mulutnya bergerak-gerak saat dia berkata, "Jangan menakuti saya, bagaimana dengan Anda?" Yangke menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Keduanya tiba-tiba terdiam, diam-diam mengamati sekeliling, memeriksa pergerakan prajurit bernama Kemeng, dan dia memperingatkan diri mereka sendiri. Setelah sekitar sebatang rupa, harta rahasia berbentuk kompas di tangan Kemeng yang khusus digunakan untuk komunikasi, tiba-tiba bersinar terang. Setelah beberapa saat, Kemeng menyingkirkan harta rahasia itu dan berteriak dengan sungguh-sungguh. Percepat dan kejar kapal perang aliansi pedang, jangan biarkan mereka melarikan diri. Begitu kata-kata ini keluar, Yangke dan Sentuh keduanya berubah ekspresi mereka. Anda benar sekali, saya merasa sangat buruk sekarang. Wajah Sentuh sangat jelek dan dia mengutuk dengan marah. Mulut Anda gagak. Saat berikutnya terdengar suara dari kelas Raja Suci dalam kapal perang besar. Terdengar suara mendengung, kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia dengan cepat mengejar ke arah tertentu di langit berbintang. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang lebih besar datang dari belenggu yang mengikat Yangke dan Sentuh. Dengan panik menyerap kekuatan di dalam tubuh mereka. Kekuatan hisap ini 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dan dalam sekejap, energi yang mengalir keluar dari kedua benda tersebut juga 2 kali lebih cepat. Sentuh tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Tubuhnya bergetar. Dan bahkan Yangke merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tidak peduli bagaimana dia menggunakan keahliannya, dia tidak dapat menahan hilangnya kekuatannya sendiri. Para prajurit yang terikat di ruang kekuatan biasanya hanya membantu memberikan momentum ke depan untuk kapal perang. Energi terpenting disuplai oleh kristal suci tersebut. Tetapi begitu harta rahasia besar ini memiliki gerakan lain, energi yang dibutuhkan juga akan meningkat, sehingga menjadi bencana bagi orang-orang seperti Sentuh dan Yangke. Karena kekuatan di dalam tubuh mereka akan diekstraksi lebih keras.
Kemeng bolak-balik di ruang kekuasaan, mengeluarkan instruksi satu demi satu dengan ekspresi garang di wajahnya. Tampaknya penyerapan belenggu yang tidak terkendali dan gila-gilaan itu telah memperburuk situasi para prajurit yang terikat di ruang kekuasaan yang sudah buruk. Tidak lama setelah kapal perang menambah kecepatannya, semburan lolongan sedih terdengar dari segala arah. Kadang-kadang satu atau dua orang berfrustasi dengan mulut yang berbusa, jatuh ke tanah dan mati. Mereka benar-benar tidak tahan lagi dengan siksaan seperti ini. Semua kekuatan mereka telah terkuras habis dan mereka tidak tahan lagi. Sentuh diam-diam ketakutan dengan sedikit kepahitan di wajahnya. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat bertahan lama karena kondisinya, dan ranahnya pasti akan tergelincir. Jadi dia mengutuk dalam hatinya. Hanya saja dia tidak akan mampu mengubah nasibnya. Tapi setelah diam-diam melirik Yang Ke, Sentuh tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan kesadaran. Karena dia terkejut saat mengetahui meskipun ekspresi Yang Ke kesakitan dan kekuatannya terus mengalir, fluktuasi energi di tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Tampaknya tubuhnya selalu penuh energi, dan hal ini membuatnya bingung. Bertanya-tanya mengapa Yang Ke begitu aneh. "Tuan, 5 orang telah tewas." Seorang prajurit tiba-tiba mendatangi Kemeng dan melapor kepadanya. Kemeng tertegun dan sepertinya mengingat sesuatu. Dia menatap dingin ke arah para prajurit yang terikat di tanah dan bersenandung. Mereka adalah sekelompok pecundang dan memberi mereka beberapa kristal suci. Berjalan ke arah orang-orang yang masih hidup, dia menjatuhkan 3 keping kristal suci di depan semua orang. Sehingga sepasang mata abu-abu tiba-tiba memancarkan cahaya kelangsungan hidup dari situasi putus asa. Semua orang mengambil kristal suci di depan mereka dan mulai menyerap kekuatan darinya untuk mengisi kembali konsumsi mereka. Hal yang sama juga berlaku untuk Sentuh. Tekniknya sedikit berbeda, dia hanya membutuhkan kurang dari setengah cangkir teh untuk menyerap semua energi dari 3 kristal suci. Dan dia menjilat mulutnya dengan ekspresi yang belum selesai. Namun setelah menerima suplemen tersebut, kulitnya akhirnya membaik. Kapal perang kelas tinggi Raja Suci terus melaju dengan cepat di langit berbintang. Kecepatannya di luar imajinasi Yang Ke dan tidak dapat dibandingkan dengan harta rahasia seperti kapal bintang. Yang Ke duduk di ruang kekuasaan dan melihat meteorit mundur melewati jendela transparan seperti meteor. Kapal perang itu sendiri juga sangat kuat, menabrak meteorit hingga yang hancur berkeping-keping olehnya. Sekitar setengah hari kemudian, cahaya kemerahan tiba-tiba muncul di wajah Kemeng, dan dia berteriak dengan tajam. "Kalian dari aliansi pedang sialan, akhirnya saya menyusul Anda. Mari kita lihat kemana Anda bisa pergi sekarang." Mendengar dia berteriak seperti ini, Sentuh dan Yang Ke sama-sama tercengang, dan keduanya langsung melihat keluar jendela. Di depannya sebuah kapal raksasa yang pada dasarnya sama dengan kapal perang yang mereka berdua tumpangi, dan mereka sedang berlayar di langit berbintang. Namun, ada tanda besar berbentuk pedang yang terukir di lambung kapal perang tersebut. Tanda ini persis sama dengan apa yang dilihat Yang Ke pada pakaian Hisou dan Hemio sebelumnya, dan itu memang kapal perang dari aliansi pedang. Apakah mereka ingin merasakan kekuatan kapal perang bintang ungu saya? Kemeng berubah menjadi orang yang berbeda. Dengan ekspresi garang dan gila, aura haus darah dan kekerasan mengalir dari tulangnya, dan dia dengan cepat mengeluarkan instruksi. Segera ada suara keras kapal bergetar hebat, dan sinar cahaya yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari suatu tempat di dalam kapal perang. Dan sinar cahaya itu sangat tebal, seperti ular bertaring. Dia menembus belenggu ruang dalam sekejap, menembus blokade langit berbintang, dan meledak ke arah kapal perang aliansi pedang. Semua meteorit yang terhalang di sepanjang jalan berubah menjadi bubuk dan langsung dimurnikan. Pada saat ini, Yang Ke menanamkan sinar cahaya ini ke matanya, dan wajahnya berubah menjadi gelap dalam sekejap. Bahkan saat duduk di ruang kekuatan, dia bisa merasakan kekuatan penghancur yang terkandung dalam sinar cahaya ini. Karena dia yakin, sinar cahaya ini dapat meratakan puncak gunung dan menguapkan danau besar.
Dan itulah kekuatan sebenarnya yang menghancur langit dan bumi. Jika sinar cahaya seperti itu mengenai dirinya, Yang Ke memperkirakan, meskipun dia dalam kekuatan penuh, dia mungkin akan berakhir dalam kekacauan sebelum menjadi abu. Dia tidak bisa tidak bersimpati dengan kapal perang aliansi pedang, namun hasilnya di luar dugaannya. Ketika sinar cahaya menghantam kapal perang aliansi pedang, lapisan lingkaran cahaya tiba-tiba muncul dari sana, seperti gelembung warna-warni, membungkus kapal perang aliansi pedang di dalamnya. Saat sinar cahaya itu menghantam lapisan gelembung ini, itu menyebabkan riak yang terlihat dengan mata telanjang, menyebar dengan cepat menuju kedalaman langit berbintang. Namun kapal perang aliansi pedang hanya bergoyang sesaat dan tidak mengalami kerusakan. Melihat pemandangan itu, wajah Kemeng yang awalnya bersemangat tiba-tiba berubah menjadi muram. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa serangan diam-diam yang telah dipersiapkan dengan baik di waktu yang tepat akan diblokir oleh lawan pada waktunya. Jadi atas perintah tersebut, kapal perang bintang ungu berguncang hebat lagi, dan sinar cahaya kedua meledak. "Idiot!" teriak Sentu. Wajahnya menjadi pucat, dan kekuatan yang baru saja dia pulihkan tiba-tiba terhapus. Dia dengan cepat menoleh dan berteriak pada Yang Ke. "Yang Ke, tolong!" Yang Ke menatapnya dengan kaget sebelum sadar kembali. Baru saja dia tertarik dengan kekuatan sinar cahaya ini, dan dia tidak menyadari perubahan pada dirinya dan lingkungannya sama sekali. Setelah diteriakkan oleh Sentu, dia terkejut saat menemukan bahwa setelah sinar cahaya kedua ditembakkan, kristal suci yang tersusun rapi di ruang kekuatan yang awalnya cahayanya berkedip-kedip, tiba-tiba meredup dan energi besar yang terkandung di dalamnya juga berkurang lebih dari setengahnya. Pada saat yang sama, energi suci di meridian dan tubuhnya dikeringkan oleh belenggu di tangan dan kakinya, dan tidak ada jejak yang tersisa. Bagaimanapun, sinar cahaya itu membutuhkan dukungan energi yang sangat besar untuk dihasilkan, dan dia tiba-tiba menyadarinya. Kedua sinar cahaya yang ditembakkan tidak hanya memberikan tuntunan besar pada kristal suci di ruang kekuatan, tetapi juga memberikan beban yang tak terbayangkan pada para prajurit yang terikat di sini. Setelah dua sinar cahaya itu meledak, setengah dari 50 atau 60 prajurit yang terikat di sini mati dalam sekejap. Bahkan setelah vitalitas mereka lenyap, jiwa mereka tersebar. Mereka yang masih hidup terengah-engah dan tampak pucat. Sepertinya itu adalah nafas terakhir mereka. Selama ada sinar cahaya yang lain, mereka pasti akan mati. Tapi situasi Sentu dan Yang Ke adalah yang terbaik. Yang Ke dengan cepat meledakkan status energi yang cair di dantiannya, mengisi energi tubuh dan meridiannya lagi. Dan pada saat yang sama, dia melemparkan kristal suci yang sebelumnya bersembunyi ke arah Sentu. Mata Sentu sangat cerah dan dia tidak sabar untuk mengambil kristal suci itu. Dia menyerapnya dengan gila-gilaan dan wajahnya perlahan berubah menjadi kemerahan. "Apa-apaan ini? Anda berani melawan?" teriak Kemeng lagi. Tampaknya karena serangan kapal perang bintang ungu, aliansi pedang tidak mau berdiam diri dan menunggu kematian. Jadi mereka ingin membalas dendam dengan cara yang sama. Segera sebuah sinar cahaya melesat dari sana dan perisai energi pertahanan muncul di luar kapal perang bintang ungu, sehingga terjadi ledakan keras dan kapal perang berguncang. Wajah Sentu menjadi pucat lagi dan dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk kabut darah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengutuk. Entah itu kapal perang yang mengirimkan serangan sinar cahaya atau menggunakan perisai pertahanan untuk bertahan, itu akan membutuhkan pasokan energi yang tak terbayangkan. Setiap kali kapal perang di kedua sisi bentrok, Sentu dan yang lainnya akan menanggung beban yang tak terbayangkan. "Menembak kapal perang saya akan menghancurkannya berkeping-keping," teriak Kemeng histeris, seolah-olah harga dirinya telah tersinggung. "Tuan, meriam kristal tidak dapat digunakan lagi. Jika digunakan lagi, energi kristal suci tidak akan mencukupi." Alis Kemeng menyatu dan suasana hatinya yang mudah tersinggung tampak perlahan menjadi tenang. Dan dia akhirnya menyadari masalahnya.
Pada saat ini, harta rahasia berbentuk kompas di tangannya bersinar lagi. Kemeng menuangkan pikiran spiritualnya dengan ekspresi serius, berkomunikasi sebentar, kemudian menyeringek garang. Melambaikan tangannya dan berkata, "Buka Paka, hari ini saya akan memberitahu para idiot dari aliansi pedang ini, betapa kuatnya kita." Ya, saat berikutnya, palka kapal perang terbuka dan sosok prajurit bintang ungu muncul dari sana, mengendarai harta rahasia dalam berbagai bentuk, dan dengan cepat menuju kapal perang aliansi pedang. Sekarang harta rahasia yang dikendalikan oleh prajurit bintang ungu termasuk kapal bintang, kereta dan pemburu terbang, semuanya dalam bentuk yang cocok untuk bertarung di langit berbintang. Di sisi lain dari aliansi pedang, sejumlah besar orang tiba-tiba muncul di luar kapal perang dan menyapa mereka tanpa rasa takut. Ketika kedua belah pihak bertemu, pertempuran langsung terjadi, sehingga di langit berbintang potongan cahaya menyebar seni bela diri yang indah dan kuat meledak, dan harta rahasia bersinar terang. Para prajurit bintang ungu dan aliansi pedang tercengang. Begitu mereka muncul dan mulai bertarung sampai mati. Dalam huru-hara, setiap harta rahasia bermutu tinggi dilubangi dan hancur berkeping-keping. Pecahan-pecahan harta karun rahasia yang terbakar menyembur keluar seperti hujan api. Cahaya yang menyengat menyilaukan seperti ledakan kembang api yang paling indah. Tetapi berisi mayat-mayat yang tak bernyawa, hilang selamanya di jurang kekacauan ini. Di medan perang yang kacau itu, sebagian besar terdapat sosok master yang telah mencapai alam suci. Para pejuang alam transenden sama lemahnya dengan semut di sana. Bahkan ada beberapa sosok yang memancarkan aura tirani milik alam Raja Suci. Mereka menunjukkan kekuatan magis yang menghancurkan bumi dan membantai prajurit lawan yang lemah. Kemanapun mereka lewat, orang-orang dicungkir balikkan dan banyak prajurit dipukuli sampai mati. Tanpa tubuh yang tersisa, bahkan jiwa mereka pun hilang. Sehingga kedua pihak yang berperang menderita kerugian besar. Namun tidak ada yang mau menunjukkan kelemahan dan tidak ada yang mau mengakui kekalahan dengan mudah. Aliran bala bantuan dikirim dari kapal perang masing-masing untuk bergabung di medan perang. Untuk sementara waktu, pertarungan berlangsung seimbang. Bagaimanapun di alam bintang, aliansi pedang dan bintang ungu adalah salah satu kekuatan kelas 1 yang kuat. Masing-masing dari mereka mengendalikan setidaknya 4 atau 5 bintang budidaya dan bintang mineral serta bintang obat mereka, memanfaatkan sumber daya. Cadangan yang sangat besar untuk menyediakan materi yang tak terbayangkan, sehingga memungkinkan prajurit di kedua belah masing-masing dapat tumbuh dan berkembang. Jadi para pemimpin terkuat mereka sama sekali tidak peduli dengan kerugian sekecil itu. Melihat pemandangan itu, Yangka terdiam untuk waktu yang lama, karena dia sangat terkejut dan dia masih tenggelam dalam kekuatan sinar cahaya yang dipancarkan oleh kapal perang. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa ada hal yang luar biasa di alam bintang yang luas. Sejak dia tiba di langit berbintang, semua yang dia lihat dan dengar telah melampaui imajinasinya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa alam bintang lebih menarik dari yang dia bayangkan. Matanya tiba-tiba bersinar dan darah di tubuhnya mendidih. Dia tidak mundur karena takut dengan apa yang dilihatnya, namun malah menjadi semakin bersemangat. Karena hanya di tempat yang indah, dia bisa menjalani kehidupan yang lebih indah. "Yangke!" teriak Sentu terdengar lagi, sehingga Yangke berbalik untuk melihatnya. Sentu memiliki ekspresi pahit di wajahnya, menjilat bibirnya yang pecah-pecah dan berkata, "Bisakah Anda memberi saya beberapa kristal suci lagi? Karena saya sudah tidak bisa menahannya lagi." Jelas kekuatannya hampir kering saat ini, dan dia jelas berada di akhir hidupnya. Mendengar itu, Yangka melemparkannya 5 atau 6 kristal suci tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Terima kasih." Ekspresi rasa terima kasih muncul di wajah Sentu. Dia dengan tulus mengucapkan terima kasih dan meluangkan waktu untuk memulai menyerapnya. Pada saat ini, Yangka menjadi tenang dan melihat sekeliling dengan mata dingin.
mengamati dalam diam, mendengarkan langkah kaki yang datang dari dalam kapal, dan fluktuasi energi yang datang dari mana-mana. Matanya perlahan mencari cerah. Setelah beberapa saat, Sentu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Saya akhirnya pulih. Sialan, jika mereka menembakkan meriam kristal lagi sekarang, saya akan segera mati. Bagaimanapun, itu benar-benar berbahaya." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Yangke dengan berlinang air mata. "Terima kasih atas kebaikan Anda. Saya akan mengingat apa yang terjadi kali ini." "Sentu, apa tingkat kultivasi Anda yang sebenarnya?" Yangke tiba-tiba meliriknya dan merendahkan suaranya. Sentu terkejut dan ekspresinya berkedip-kedip seolah dia ingin membicarakannya, tetapi kemudian dia menyeringai. "Apakah Anda melihatnya?" "Jika saya tidak bisa melihatnya, maka saya buta." Yang berteriak dengan dingin karena fluktuasi kekuatan dalam tubuh Sentu berada di sekitar tingkat kesucian pertama yang sebanding dengan Yangke. Tetapi pada saat kritis sekarang, ketika Sentu menyerap kristal tersebut, ada gelombang fluktuasi kekuatan yang tidak biasa di tubuhnya. Dan Yangke menilai bahwa dia telah menyembunyikan tingkat kultivasinya dan mampu menyembunyikan kultivasi seseorang di dalam kapal perang bintang ungu. Bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang. Jadi keberadaan Sentu pastilah tidaklah sederhana. "Saya berada di alam suci tingkat ketiga." Ekspresi Sentu tiba-tiba berubah serius dan dia balas berbisik. Yangke mengangguk, mengetahui bahwa dia mungkin tidak berbohong. "Mengapa Anda menanyakan ini?" Sentu memandang Yangke dengan ekspresi aneh. "Tidak ada, tapi jika Anda memiliki kekuatan ini, kita mungkin bisa melakukan sesuatu. Sepertinya tidak banyak orang di kapal perang sekarang, dan semua ahli telah keluar untuk bertarung. Bahkan pertahanan di ruang kekuatan ini jelas lebih buruk dari sebelumnya." Yangke segera menjelaskan situasi di sini. Awalnya ada Master Alam Raja Suci yang duduk dalam kegelapan di ruang kekuasaan, tetapi setelah perang baru saja pecah, aura Master Alam Raja Suci telah menghilang dari ruangannya, dan jumlah prajurit juga telah berkurang lebih dari setengahnya. Kecuali Kemeng, seorang master yang telah masuki kesucian tingkat ketiga. Sisa prajurit yang telah masuki tingkat kesucian pertama dan kedua hanyalah jumlahnya kurang dari setengah. 10 dari mereka semuanya duduk dalam formasi di ruang kekuatan untuk menjaga pengoperasian kapal perang. "Apa yang Anda lakukan?" "Jangan main-main, belenggu ini dicampur dengan batu huyuan. Selama kita diikat olehnya, kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sama sekali." Ekspresi Sentu berubah, dan dia segera mengerti apa yang sedang direncanakan Yangke. "Kalau begitu, biarkan seseorang melepaskannya." Yangke tersenyum misterius. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat lemah, dan fluktuasi energi serta darahnya juga meredup. Kemudian dia mengedipkan mata pada Sentu. Wajah Sentu berubah pahit dan ragu-ragu, dan setelah beberapa saat, dia menggertakkan gigi dan berkata, "Lupakan saja, Anda telah menyelamatkan hidup saya, jadi saya akan menjadi gila bersama Anda." Kemeng yang sedang menonton pertempuran dari sisi ruang kekuasaan mendengar teriakannya dan ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Dia menoleh menatap tajam ke arah Sentu dan Yangke dan berkata dengan lembut, "Kalian berdua belum mati." Jelas, ini agak tidak terduga. Selama pertempuran antara dua kapal perang tadi, para prajurit yang terikat di sini pada dasarnya kehabisan tenaga dan mati karena kelelahan. Tapi Sentu dan Yangke masih hidup, sehingga langsung mengejutkannya. "Vitalitas saya selalu kuat, tapi dia akan segera mati." Sentu terus berteriak, "Bukankah orang ini yang dibutuhkan, Bia? Bukankah tidak pantas bagi Anda membiarkan dia mati seperti ini?" Mendengar itu, merutkan kening, kemudian dia menatap tajam ke arah Yangke dan mengamati tubuhnya dengan pikiran spiritualnya. Menyadari kelemahan Yangke dan berkata dengan tidak sabar, "Ini benar-benar merepotkan. Mengapa Anda masih memiliki satu nafas tersisa sebelum Anda mati?" Setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat berjalan menuju Yangke. Saat dia memimpin kapal perang untuk bertarung barusan, dia tidak terlalu memikirkannya, jadi dia tidak memperhatikan situasi Yangke.
Sekarang dia sudah tenang. Dia harus mempertimbangkan dan hati-hati. Apakah Bia akan marah padanya jika Yang Ke benar-benar mati? Lagi pula, dia tidak mampu memikul tanggung jawab itu. Jadi dia berjalan ke arah Yang Ke, mengeluarkan kunci khusus, membuka belenggu, dan melepaskannya dari pengekang. Dan dia tidak curiga. Bagaimanapun, Yang Ke terlihat sangat lemah. Bahkan kekuatannya hampir tidak berfluktuasi. Terlebih lagi, dia seorang pria kuat yang telah masuki alam suci tingkat ketiga dan juga memiliki kekuatan psikologis. Lagi pula, untuk menghadapi Yang Ke yang telah masuki alam suci tingkat pertama, dia memiliki keuntungan yang sangat besar. Namun karena dia menganggap diri jauh lebih kuat, hal ini membawa kemalahan besar baginya. Karena saat belenggu dilepaskan, Yang Ke tiba-tiba mengeluarkan tangannya dan menggigit jarinya dengan keras. Kemudian dia segera menyeka luka di ujung jarinya ke arah mata kirinya. Saat darah emas mengalir ke mata kiri, mengubah mata hitam putihnya menjadi emas dalam sekejap. Dan Yang Ke mengangkat kepalanya dan menatap Kemeng. Saat mata mereka bertemu, Kemeng tiba-tiba kehilangan konsentrasinya. Melihat warna emas yang penuh keagungan, dia sebenarnya merasakan ketakutan yang luar biasa, seolah-olah dia telah menjadi sangat kecil secara misterius. Sebuah pusaran lahir di mata emasnya dan ada daya tarik yang sangat kuat di pusaran itu, yang menarik jiwanya, yang membuatnya gemetar dan merasa seolah-olah jiwanya hendak ditarik keluar. Pada saat ini, mata Kemeng tiba-tiba berubah warna, berteriak aneh dan melawan dengan keseluruh kekuatannya. Yang Ke telah menggunakan transformasi iblis, mengisi tubuhnya dengan energi jahat, menyebabkan seluruh temperamennya berubah drastis. Dan suhu seluruh ruang kekuatan sepertinya tiba-tiba turun, menjadi sangat dingin. Pada saat ini, aura yang penuh kejahatan dan kekerasan tiba-tiba menyebar, dan tubuh Yang Ke menghantam dada Kemeng seperti bola meriam. Dengan kekuatan luar biasa yang keluar dari tubuhnya, terlepas dari itu, dia memukul tubuh Kemeng dengan liar, yang mengakibatkan darah berceceran dan bekas tangan serta telapak tangan menonjol di punggung Kemeng, dan pakaiannya langsung berubah menjadi bubuk. Bahkan seseorang sekuat Kemeng tidak dapat menahan pemboman sembarangan Yang Ke ketika perlihatannya teralihkan. Dia dipukuli hingga mengalami luka parah, bahkan sebelum dia sempat menggunakan kekuatan magis dan harta rahasianya yang indah. Dalam sekejap mata, tubuh Kemeng tiba-tiba meledak menjadi bola kabut darah, dan hujan darah berterbangan ke segala arah, menggetarkan seperti bunga mawar merah yang mekar. Kemudian sosok bayangan persis seperti Kemeng berdiri di tempatnya semula, dan itu adalah jiwa dewa Kemeng. Sampai saat ini dia sepertinya belum menyadari apa yang terjadi padanya dan menatap Yang Ke dengan tatapan kosong. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, tiba-tiba daya tarik yang kuat keluar dari pupil emas mata kiri Yang Ke, menarik jiwanya ke lautan kesadaran Yang Ke. Dalam kabut darah, dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, Yang Ke mengambil kunci khusus yang dapat membuka belenggu dan melemparkannya langsung ke Sentu. Buka sendiri. Yang Ke memperingatkan dan kemudian menghilang seperti hembusan angin. Saat berikutnya, lolongan menyedihkan dan suara menderu datang dari ruang kekuatan. Sentu terkejut dan matanya hampir keluar dari rongganya. Jelas dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Ketika dia memahami niat Yang Ke barusan, Sentu memutuskan untuk menemaninya menjadi gila. Tetapi dia tidak bertanya kepada Yang Ke apa rencananya dan bagaimana dia akan melakukannya. Dia berpikir Yang Ke akan pergi dari sini untuk sementara, lalu mencari peluang untuk melarikan diri. Adapun apakah Yang Ke bisa merawatnya dan membawanya pergi bersamanya, Sentu tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula dia sudah pernah diselamatkan oleh Yang Ke, dan dia terlalu malu untuk memintanya terlalu banyak. Siapa sangka orang ini begitu gila dan lugas, dia akan meledak marah saat belenggunya dilepaskan. Apa yang membuat Sentu semakin terdiam adalah bahwa Kemeng, seorang prajurit yang telah mencapai alam suci tingkat ketiga, sebenarnya dibunuh oleh Yang Ke dalam satu pandangan. Bagaimana mungkin? Sentu memegang kunci yang dilemparkan oleh Yang Ke di tangannya, dengan bodohnya memandangi kabut darah yang berterbangan di langit, merasakan gelombang kepanikan jauh di dalam hatinya,
Bahkan jika dia melawan Kemeng, siapa yang akan menang dan kalah? Pada akhirnya masih belum diketahui. Tapi, bagaimana Yangke? Yang baru mencapai alam suci tingkat pertama, bisa membunuh Kemeng secara langsung. Tidak peduli betapa cerobohnya Kemeng, dia tidak akan bisa melawan. Bagaimanapun, Rana dan kekuatan Kemeng jauh lebih kuat dari Yangke. Tapi semuanya terjadi begitu tiba-tiba, sehingga membuat Sentuh langsung tercengang. Tenggelam dalam keterkejutan, melupakan situasinya sendiri dan lupa melepaskan belenggunya. Pada saat inilah dia tiba-tiba menyadari bahwa Yangke ini adalah orang yang sangat berbahaya. Dia bisa membunuh Kemeng dalam sekejap, yang berarti jika dia ceroboh, dia akan dibunuh olehnya dalam sekejap mata. Di bawah keterkejutannya, Sentuh hampir berteriak karena panik. Berapa lama Anda akan tertegun? Suara rendah Yangke terdengar. Sentuh tiba-tiba sadar kembali dan dengan cepat menggunakan kunci untuk membuka belenggu yang mengikatnya. Saat berikutnya, kilat pekat tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Masing-masing sangat jernih dan masing-masing seperti ular bertaring, membuatnya utuh. Orang itu tampak seperti dibungkus ular listrik yang sangat menakutkan. Ular listrik hidup itu berenang di permukaan tubuhnya dan tiba-tiba melesat ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh ruang listrik bersinar dengan semburan cahaya busur kilat. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.